Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are... Lu tau nggak, ada musuh dalam selimut. Di makanan yang sering kita makan itu, mulai dari donat, kentang goreng, sampai pizza beku. Mereka tuh kelihatannya enak, tapi diam-diam bisa bikin masalah serius buat kesehatan lu. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, what's up guys? Rifki here, your go-to food technologies. Welcome back ke channel gue ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting, yaitu tentang lemak trans ya guys. Ini bukan cuma soal diet doang, tapi soal kesehatan lu secara keseluruhan. Jadi pastikan lu nonton sampai habis, karena gue juga bakal kasih tips makanan sehat untuk menangkal efek jahat si lemak trans ini. Let's go! Lemak trans itu apa sih? Nah, sebenarnya lemak trans itu adalah bagian dari asam lemak yang tidak jenuh. Tapi bedanya, jenis ini adalah pengecualian. Karena justru berbahaya banget ya. Lemak trans ini terbentuk secara alami dalam jumlah yang kecil. Misalnya di susu atau di daging sapi. Tapi yang lebih bermasalah itu yang buatan manusia ya. Yang kayak yang ada di makanan olahan seperti sosis, kornet, dan lain sebagainya ya. Prosesnya itu, lemak sehat itu dipanaskan berkali-kali sampai strukturnya berubah. Jadilah si lemak trans itu. Sounds technical, tapi lemak ini ternyata punya dampak besar ya guys. Mulai dari kolesterol jahat naik sampai risiko serangan jantung. Scary, right? Oke, sekarang kita masuk ke topik yang lebih serius ya. Apa aja sih penyakit yang bisa muncul kalau lu kebanyakan makan makanan lemak trans? Yang pertama itu adalah PJK ya, penyakit jantung koroner ya. Jadi lemak trans itu meningkatkan kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein ya, alias kolesterol jahat. Sambil menurunkan HDL alias kolesterol baik. Hasilnya arteri lu jadi gampang tersumbat dan meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke juga ya. Menurut penelitian nih, setiap 2% tambahan kalori dari lemak trans meningkatkan risiko PJK ini hingga 23% guys. Yang kedua adalah diabetes tipe 2 ya. Jadi lemak trans itu bikin tubuh lebih resisten terhadap insulin ya. Jadi hormon yang ngatur kadar gula darah itu. Nah, makin banyak makanan cepat saji yang lu makan, makin tinggi resiko diabetesnya. Dan yang ketiga, lemak trans juga mempengaruhi metabolisme tubuh ya. Bikin kita lebih gampang menyimpan lemak. Jadi jangan heran ya, kalau ngemil keripik tiap hari bikin berat badan susah turun. Dan yang keempatnya itu adalah kanker usus besar. Ini scary banget ya. Beberapa studi juga mengaitkan konsumsi tinggi lemak trans dengan peningkatan resiko kanker ya guys. Terutama kanker usus besar. Serem banget kan? Tapi jangan panik ya. Gua bakal kasih solusi makanan sehat yang bisa bantuin lu melawan dampak buruk lemak trans ini ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih optimis ya guys. Apa makanan sehat yang bisa bantu tubuh kita melawan efek buruk dari lemak trans ini ya? Apa aja sih itu? Yang pertama nih, ikan yang berlemak ya seperti salmon, sarden, dan tuna. Ikan-ikan ini kaya omega 3 yang bantu nurunin kolesterol jahat ya dan mengurangi peradangan ya. Jadi ini bagus sekali. Plus mereka juga bagus banget buat kesehatan jantung. Wuss. Yang kedua adalah kacang-kacangan dan biji-bijian ya, seperti almond, walnut, atau juga biji chia. Sumber lemak sehat yang bisa bantu tubuh balance kadar lemak. Ini bagus sekali ya. Jadi bonusnya juga mereka itu kaya serat yang bikin kenyang lebih lama lagi. Yang nomor 3 adalah sayuran hijau gelap ya, seperti bayam, kale, dan brokoli. Sayur ini kaya antioksidan yang bantu melindungi tubuh dari radikal bebas guys. Brokoli misalnya ya, punya senyawa sulforafane yang bantu detoks tubuh dari zat yang berbahaya. So, yang nomor 4 adalah buah-buahan ya, seperti alpukat, blueberry, dan jeruk.
Nah, alpukat ini superfood kaya lemak sehat ya, sementara blueberry dan buah jeruk itu penuh dengan vitamin yang bisa bantu tubuh lu regenerasi sel ya. Oke, by the way ya, hati-hati juga sama minyak bunga matahari ya guys. Meskipun sering dianggap lebih sehat, ternyata minyak ini punya perbandingan omega 6 dan omega 3-nya itu nggak ideal ya gitu. Jadi perbandingannya itu sangat jauh berbeda. Jadi omega 6 yang berlebihan bisa memicu peradangan kronis dan dalam jangka panjang ini meningkatkan resiko kanker. Jadi kalau mau pakai minyak sehat, lebih baik pilih minyak zaitun dan minyak kelapa ya guys. Yang nomor 5 nih, minyak sehat ya, seperti minyak zaitun dan minyak kelapa. Dan gunakanlah minyak-minyak ini buat masak ya, terutama yang punya titik asap tinggi, kayak minyak kelapa ini, mereka itu nggak akan menghasilkan lemak trans saat dipanaskan. Lihat deh, dengan diet yang tepat, lu nggak cuma bisa mencegah efek buruk lemak trans, tapi juga ningkatin kesehatan lu secara keseluruhan. Oke, supaya lebih praktis nih, ini beberapa tips buat menghindari lemak trans dalam kehidupan lu sehari-hari ya. Yang pertama nih, masak sendiri dong. Oke, masak di rumah itu bikin lu punya kontrol penuh atas bahan-bahan yang lu gunakan. Pilih bahan dasar yang segar dan hindari produk olahan tentunya. Juga yang nomor 2 nih, perhatikan label yang ada di nutrisi itu kan ada nutrition fact-nya tuh, setiap ada label-labelnya itu. Nah, jadi hindari aja produk yang ada tulisan minyak terhidrogenasi parsial di label itu. Itu hindari deh. Kode keras untuk lemak trans. Terus juga yang biasanya kita susah menghindari itu mengurangi gorengan, guys. Jadi lebih sering rebus aja yang kukus atau yang panggang. Kalau mau goreng, pakai minyak yang sehat ya. Dan jangan minyaknya itu dipakai berulang-ulang kali. Oke? Nah, juga batasi makanan yang siap saji ya. Atau makanan cepat saji ini, jadikan makanan cepat saji ini sebagai treat sesekali aja oke lah. Tapi bukan kebiasaan yang terus-terusan setiap hari gitu ya. Lemak trans itu mungkin nggak kelihatan ya, tapi efeknya benar-benar nyata buat kesehatan kita tentunya. Dengan sedikit perubahan pola makan, lu bisa menjaga kesehatan jantung, berat badan, bahkan umur panjang. So, next time sebelum makan, coba pikirin lagi deh. Ini bikin tubuh kita akan menjadi lebih sehat lagi atau justru sebaliknya? Thanks banget udah nonton sampai habis ya. Kalau lu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Please support. Share juga di kolom komentar makanan sehat favorit lu yang biasa lu makan. See you on the next video. Stay healthy.